Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua pada hari ini? Sepertinya hadir semua, Bu. Kalau sekretaris dia absen, siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang izin? Baik, Bu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi debat. Ibu akan share materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, materi kita pada hari ini yaitu teks debat. Ada yang sudah tahu mengenai debat? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Baik, jika belum tahu kita akan bahas pada slide selanjutnya. Pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu 3.12, menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat itu sendiri. Kemudian, kompetensi dasar 4.12, yaitu mengkonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat itu sendiri. Sedangkan indikator yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang argumen, pemilihan topik yang akan menimbulkan oleh sedangkan indikator yang akan kita capai yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik dan simpulan dari beberapa debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik masing-masing. Indikator selanjutnya yaitu melaksanakan debat, kemudian mengevaluasi pelaksanaan debat. Slide selanjutnya, apa sih itu debat? Apakah anak-anak sudah tahu mengenai definisi dari debat itu sendiri? Silakan memberi pendapatnya masing-masing. Oke, jika tidak ada, maka kita akan membahas bersama mengenai definisi dari debat itu sendiri. Yaitu yang pertama, apa itu debat? Jadi, menurut Tarigan, debat itu adalah suatu aktivitas saling adu pendapat antara pribadi ataupun kelompok untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu. Jadi suatu usulan tertentu biasanya disebut sebagai mosi ya, dengan mempertemukan antara pihak pendukung dan pihak penyangkal. Biasanya kedua pihak ini disebut sebagai tim pro dan tim kontra. Selanjutnya yaitu apa sih unsur-unsur debat? Di sini kita akan pelajari bersama mengenai unsur-unsur debat, yaitu yang pertama, adanya topik yang akan dibahas. Debat dapat terselenggara apabila ada topik atau permasalahan yang diangkat dan dibahas. Istilah topik itu juga diusulkan, biasanya disebut sebagai mosi. Jadi anak-anak sekalian, jikalau ada mosi, maka debat tersebut akan terlaksana. Maka ada yang akan dibahas serta adanya tim-tim dan penyelenggara lainnya tergantung dari apa yang dimosikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Ada yang tahu apa itu tim afirmasi dan tim oposisi? Tidak, Bu. Baik, dilanjutkan dengan unsur-unsur debat yang kedua yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Jadi, definisi dari masing-masing tim ini yaitu yang pertama, tim afirmatif, biasa disebut sebagai tim pro.
di mana tim itu sendiri diartikan sebagai tim yang mendukung dari topik atau mendukung mosi yang akan diperdebatkan. Yang selanjutnya yaitu tim oposisi. Biasanya tim oposisi ini disebut sebagai tim kontra. Tugasnya menolak usulan dengan mematahkan argumen yang disampaikan oleh tim pro itu sendiri. Jadi intinya sebuah tim afirmatif atau tim pro merupakan tim yang mendukung topik atau mosi yang akan diperdebatkan. Sedangkan tim oposisi atau biasa disebut dengan tim kontra, yaitu menolak atau menentang adanya usulan atau mosi yang akan diperdebatkan. Selanjutnya yaitu unsur debat yang ketiga, pihak netral. Apa sih tugas pihak netral? Di sini bakal memberitahu definisinya terlebih dahulu. Pihak netral dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Seperti namanya, pihak netral tidak diizinkan mendukung salah satu pihak. Jadi, adanya tim netral di sini yaitu tim yang tugasnya mendukung kedua tim. Entah itu mendukung tim pro maupun tim kontra. Selanjutnya, unsur-unsur debat selanjutnya yaitu yang keempat, moderator. Jadi, moderator ini sangat penting di dalam adanya suatu debat. Karena dengan adanya moderator dapat mengatur jalannya suatu debat itu sendiri. Moderator memiliki fungsi untuk memimpin sebuah perdebatan agar sesuai prosedur debat dalam memandu pembahasan topik agar tidak keluar dari pembahasan. Selain itu, moderator juga menetralkan argumen-argumen dari tim pro maupun tim kontra. Unsur yang kelima yaitu penulis atau notulen. Kenapa adanya penulis atau notulen? Jadi, unsur ini tidak hanya ada pada suatu forum diskusi saja, tidak hanya ada pada forum netral saja, maksudnya forum resmi saja, namun penulis atau notulen juga terdapat pada debat. Karena pada dasarnya, notulen bertugas untuk menulis kesimpulan dari debat itu sendiri. Namun, notulen juga mencatat pernyataan, kesimpulan akhir, mosi debat, dan penyampaian para pihak debat. Sudah paham mengenai unsur-unsur debat? Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham, kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dari debat. Jadi, tujuan dari debat itu sendiri yaitu meyakinkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh suatu tim lebih kuat dibandingkan argumentasi lawannya. Jadi, entah itu tim pro, entah itu tim kontra, mereka harus mempertahankan argumentasi mereka agar tidak dipatahkan oleh musuhnya. Karena itu, individu yang terlibat dalam debat mendapatkan kesempatan berpikir kritis dan analitis dalam berbicara di depan umum. Entah itu pembicara pertama, kedua, maupun pembicara yang ketiga. Untuk materi pada hari ini, apakah sudah dapat dipahami? Jikalau tidak dapat dipahami, boleh ditanyakan langsung. Oke, jikalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk pekan depan, di mana kelas kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok dari tim afirmasi atau tim pro, yang kedua tim oposisi atau tim kontra, dan terakhir tim netral, di mana antara tim pro dan tim kontra itu anggotanya ada 4 orang. Yang pertama pembicara pertama, yang kedua pembicara kedua, kemudian pembicara yang ketiga, dan pembicara cadangan ya. Baik, Bu. Selanjutnya,
most yang akan dipakai atau topik yang akan dibahas dalam debat pekan depan yaitu pendidikan SMK lebih baik daripada pendidikan SMA. Di mana tim pro mendukung bahwasannya pendidikan SMK lebih baik daripada pendidikan SMA, sedangkan tim kontra itu melawan bahwasannya tim SMA lah yang lebih baik daripada pendidikan SMK. Minggu depan sudah dipersiapkan, Ibu datang langsung sudah pelaksanaan debat. Itu saja yang akan, untuk beberapa referensi kalian pelaksanaan debat minggu depan, Ibu sudah cantumkan contoh debat. Sudah ada link yang Ibu kirim, silakan dibuka atau bisa melihat contoh-contoh lainnya, entah itu di platform YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Itu saja, mungkin itu saja materi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita Tidak ada, Bu. Terima kasih, Bu. marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pekan depan. Minggu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.